Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah. Kita berkumpul di sekolah yang kita cintai ini dalam rangka belajar. Khususnya pada jam ini kita belajar ilmu agama. Walaupun kalian di negeri nggak masalah. Yang penting ada sedikit-sedikit ilmu agama yang kalian harus pelajari. Selawat berangkaikan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak adanya. Nah, bab hari ini tentang bagaimana hidup damai dalam kebersamaan. Kalau kita lihat peta konsep pelajaran yang bakal kita pelajari, kita banyak membahas tentang surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Surah Al-Baqarahnya itu surah kedua dalam Al-Quran, yaitu ayat dari 256 yang kita bahas. Kalau surah Al-Imrannya itu surah ketiga, ya kan, dalam Al-Quran, yang kita bahas nanti ayat 64. Kita buka halaman 134. Sudah dibuka halaman 134-nya. Nah, bagaimana hidup dalam kebersamaan? Ada surah Al-Imran ayat 64 yang artinya kalian tengok itu di halaman 140. Itu artinya itu terjemahan dari surah Al-Imran ayat 140. Ayat 64 di halaman 140 di buku agama kalian dikatakan bahwasannya, katakanlah Muhammad, ini terjemahannya, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, apa katanya? Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Nah, surah Al-Imran ayat 64 mengatakan begini. Memang kita boleh hidup dalam damai dalam kebersamaan. Nah, tapi kalau kita merujuk pada surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum wali yadin. Apa artinya? Untukmu agamamu dan untukku agama aku. Jadi boleh kita hidup dalam kebersamaan, boleh kita hidup dalam kebahagiaan, dalam satu bangsa, dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tapi ingat bahwasannya kita punya agama. Ayat surah Al-Imran ini ayat 64 sudah jelas mengatakan bahwasannya orang-orang yang mempunyai agama silakan hidup. Tapi ingat, bilang kami ini tidak menyembah selain kepada di lain dari Allah. Jadi tidak menyembah berhala. Ya kan? Dan bilang sama mereka di kalimat terakhirnya itu, kami ini orang muslim. Saksikanlah kami ini adalah orang muslim. Jadi orang yang muslim yang baik ya bertetangga dengan orang di luar dari non muslim, berteman dengan orang-orang Kristen, berteman dengan orang-orang Buddha, berteman dengan orang Hindu. Tapi jangan pernah menyentuh satu sama lain, apalagi dalam perihal agama, terutama dalam perihal ibadah. Ngerti nggak? Misal kita muslim sholat nggak? Sholat, menjalankan sholat 5 waktu, ya kan? Itu perintah Allah jelas. Perintah Allah jelas mengatakan bahwasannya kita dituntut sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat 5 waktu, ya kan? Itu kewajiban kita sebagai seorang
Muslim. Nah, jangan sempat kawan-kawan yang di luar dari Muslim, sini yuk gabung yuk. Misalnya ya kan, yang di luar dari agama kita, kalian ajak yuk sholat yuk. Sholat 5 waktu kalian paksa. Tapi kita hidup bersama. Kita hidup dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yuk sama-sama, kan kita hidup damai nih. Nggak kayak gitu konsepnya. Nanti coba kita diajak sebaliknya. Mereka lagi ibadah nih. Misalnya ibadah ke gereja misalnya kan, atau ibadah ke Buddha misalnya, ke Cina misalnya, Konghucu gitu kan. Orang-orang Cina kan beragama Konghucu, walaupun nggak semua orang Cina beragama Konghucu dan beragama Buddha. Ada juga yang beragama di luar dari itu yang kita sebut, yang Bapak sebutkan. Nah, diajak, yuk gantian yuk ibadahnya. Namanya kita hidup bersama, hidup bahagia, hidup satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kemarin kau ngajak aku, ya kan? Sekarang kamilah yang ngajak kau, nggak kayak gitu. Makanya di stop dengan ayat surah Al-Kafirun, ayat terakhirnya, lakum di hukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita boleh hidup berdampingan, silakan. Rasulullah kok ada kok tetangganya yang di luar dari agama Islam, tapi nggak pernah ribut, tetap aman, tidak ada yang saling mengganggu. Kalau Muslim yang baik, artinya toleransinya harus kuat, biar supaya bisa hidup bahagia, bisa hidup bersama, walaupun tetangga kita ada yang di luar dari agama kita, Muslim. Jadi contohnya gini nih. Kita buat makanan kita banyak, ya kan? Nah, tetangga kita nih di luar dari agama kita, Islam, kasih aja. Kalau orang Islam yang baik, ketika kita memasak yang lebih dan kita ada rezeki, kita mau sedekah, jangan pilih-pilih, aku sedekah sama orang Islam aja lah, sama orang di luar dari Islam nggak mau aku sedekah, nggak boleh gitu juga, ya kan? Kita harus juga sedekah. Ya ini tetangga kita kok, tetangga kita ya kasih dia. Itu toleransi paling tinggi dalam beragama. Yang penting jangan pernah mengganggu agama satu dengan yang lain. Ya kan? Artinya konsep ibadahnya masing-masing. Mereka percaya dengan agama mereka, ya sudah. Mereka percaya dengan keyakinan mereka, ya sudah. Kita percaya dengan keyakinan kita. Yang penting jangan saling mengganggu. Jangan saling mencela. Jangan saling menghina. Kulit boleh beda warna, tapi kita satu bendera. Apa bendera kita warnanya? Merah dan putih, yaitu bendera negara Indonesia. Nah, kita kan di negara yang sama, ya kan? Negara yang sama. Nah, yang penduduknya luar biasa banyaknya, walaupun kita ini termasuk mayoritas terbanyak di dunia, ya kan? Tapi tetangga-tetangga kita ada juga yang di luar dari agama kita, ya nggak apa-apa, ya berteman aja. Bapak tuh berteman tuh dengan bapak-bapak yang di luar dari agama Bapak, bahkan dekat. Ya aman-aman aja, bercanda. Yang penting jangan pernah saling menyinggung masalah agama. Boleh diskusi masalah agama, tapi jangan saling mencela. Biar kita itu bisa hidup rukun damai. Adem dia kan? Adem, enak ditengok, daripada kita terlalu banyak. Oh, ini nggak boleh nih sama agama yang ini nih berteman nih. Oh, ini nggak boleh sama yang agama yang kayak gini nih bertemannya. Kaku kali kita hidup seperti itu. Dan di agama kita nggak mengajarkan seperti itu. Di agama Islam tuh nggak mengajarkan seperti itu. Nah, silakan mau berteman sama siapa, Islam aman aja. Yang penting jangan saling mengganggu tadi. Pahim tuh?